Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas atau mempresentasikan tentang materi kami tentang perkembangan bahasa anak. Jadi yang pertama bahasa. Bahasa itu merupakan sarana komunikasi yang menyimbolkan perasaan atau pikiran kita kepada seseorang. Kemudian kita salurkan menggunakan lisan atau secara verbal. Jadi langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu kriteria bicara. Jadi kriteria bicara itu ada dua. Yang pertama itu anak harus mengerti apa yang ia bicarakan. Misalnya dia mengucapkan kata susu. Jadi susu yang dimaksud sini ya harus benar-benar susu, bukan cairan yang lainnya seperti misalnya air putih atau sirup. Jadi jika anak mengatakan susu, ia harus mengartikan itu sebagai susu yang sebenarnya, bukannya cairan yang lain. Nah, kriteria yang kedua itu adalah anak harus melafalkan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi, jika hanya anak saja yang mengerti arti atau kata yang dia sampaikan, itu tidak termasuk dalam kriteria bicara. Jadi, harus kita mengerti, juga anak mengerti apa yang ia bicarakan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan bicara. Jadi dapat dibagi lagi menjadi permulaan bicara, dibagi menjadi pada usia anak 1-2 bulan, biasanya dia mendekut atau dalam bahasa asing disebut cooing. Kemudian pada usia 3 bulan, biasanya dalam usia ini anak mulai mengoceh. Kemudian lanjut dari usia 4-6 bulan, di sini mulai ada perkembangan, yaitu ocehan yang disampaikan oleh anak merupakan atau bersifat komunikatif kepada orang lain. Kemudian ada kalimat satu kata. Di sini anak biasanya pada usia 10-15 bulan. Maksud satu kata di sini adalah misalnya anak mengatakan susu. Berarti itu artinya dalam artian komunikasinya si anak ingin minum susu begitu. Kalau misalnya anak bicara mengatakan kursi, berarti anak ingin duduk di situ gitu. Jadi hanya satu kata yang diucapkan anak, namun itu menyimbolkan suatu arti. Kemudian ada kalimat dua kata. Di sini anak biasanya berusia 18-24 bulan. Kemudian ada pengucapan 3 kata. Di sini biasanya anak berusia 24 bulan sampai 30 bulan. Kemudian materi selanjutnya adalah pembendaharaan kata. Jadi pada usia 13 bulan anak hanya memahami 50 kata saja, namun dari 50 kata ini anak tidak menggunakan semuanya, melainkan hanya beberapa kata yang digunakan anak. Nah, barulah pada usia 18 bulan anak mulai menggunakan 50 kata atau biasanya dalam usia ini atau dalam usia segini biasanya pembendaharaan yang dimiliki oleh anak itu meningkat atau secara banyak gitu. Jadi pada usia ini anak mengalami peningkatan kosakata dengan cepat. Kemudian barulah pada usia 2 tahun anak mulai memahami 200 kata atau lebih. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengembangkan bahasa anak. Jadi dalam mengembangkan bahasa anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada persiapan fisik dan mentalnya si anak. Jadi hanya pada usia 12-18 bulan saja si anak ini dapat benar-benar kita arahkan untuk latihan berbicara atau dapat benar-benar kita kembangkan perkembangan bahasanya si anak. Yang kedua yaitu melalui bimbingan. Jadi dalam mengembangkan bahasanya anak, kita dapat melakukan bimbingan atau dengan menggunakan media-media yang membantu seperti televisi, radio, majalah, atau yang sejenisnya yang dapat membantu perkembangan bahasa anak.
Selanjutnya ada kesempatan anak untuk berbicara. Artinya di sini ketika kita memancing si anak atau menstimulus si anak untuk berbicara, harus menggunakan kata-kata yang bersifat dua arah. Artinya kita memberi pertanyaan kepada anak atau mengajak anak berbicara, kemudian membuat suatu kalimat yang memancing anak untuk menjawab atau menjelaskan. Jadi di sini kita memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara. Yang terakhir ada motivasi. Di sini motivasi artinya ketika anak sudah lancar atau pandai dalam berbicara, kita juga harus memotivasi si anak untuk misalnya menyempurnakan pengucapan yang diucapkannya. Artinya di sini ketika anak sudah berhasil, tidak melulu anak langsung tidak mau belajar gitu. Jadi kita harus sebagai harus membantu atau memotivasi si anak untuk terus belajar serta mengembangkan bahasa yang diucapkannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berikutnya, yaitu perkembangan bicara. Anak-anak itu yang berusia 2-3 bulan itu bisa berkomunikasi melalui tangisan. Misalnya itu kalau misalnya dia lagi haus gitu, atau misalnya dia mau minta sesuatu, tapi yang lebih kompleksnya itu dia meminta meminum susu, atau kata lain itu haus, dia bisa mengucapkannya dengan tangisan, sehingga orang tua harus lebih peka juga terhadap suara anak. Dan selanjutnya tuh usia 3-6 bulan, pada usia dini ia sudah mampu memberikan respon serta mulai variatif, termasuk huruf B, P, dan M. Dan selanjutnya usia 6-9 bulan sudah dapat mengucapkan kata-kata sederhana. Terus 2 tahun, usia 2 tahun dapat membuat kalimat aku lapar, dan bisa menguasai sekitar 150-300 kata. Dan selanjutnya itu pada usia 3 tahun dapat si anak sudah dapat membuat kalimat lengkap seperti aku suka kucing, dan sudah mampu menguasai kata sampai 900-1000 kalimat. Selanjutnya itu usia 4 tahun sudah mampu menceritakan pengalamannya serta mengenali dan menyebutkan seperti warna bentuk. Selanjutnya itu usia 5 tahun sudah bisa menguasai pengucapan semua huruf vokal, baik itu konsonan katanya maupun hurufnya. Dan usia 6 tahun dapat menyusun kalimat yang lebih kompleks. Dan selanjutnya itu ada keterlambatan bicara, di mana dalam keterlambatan bicara ini pemantauan perkembangan anak ini secara dini akan berkelanjutan dengan sangat dibutuhkan untuk mendeteksi secara dini adanya keterlambatan gangguan perkembangan, yang angka kejadiannya itu semakin meningkat sehingga dapat dilakukan intervensi diri. Dan gangguan bicara ini juga gangguan bicara dan bahasa juga merupakan salah satu masalah perkembangan yang sering terjadi pada diri anak. Perkembangan bicara dan bahasanya itu merupakan suatu indikator awal yang berguna untuk memprediksi perkembangan psikomotor dan kognisinya. Terus itu efek dari keterlambatan bicara itu, efeknya itu yang pertama karena pola asuh orang tua anak yang sering diabaikan mempengaruhi kemampuan bicara. Terus itu yang kedua masalah ekonomi keluarga. Yang ketiga itu karena gangguan psikologisnya, dan yang keempat itu tidak pandai dalam bersosialisasi. Terus selanjutnya ada bicara cacat. Bicara cacat ini biasanya anak berumur 2 tahun sudah mengatakan sekitar 50 kata dan berbicara dalam 2 atau 3 kalimat. Pada umumnya bicara cacat ini
bisa karena melalui pendengaran, terus itu gangguan neurologisnya dan perkembangan menjadi pemicu adanya keterlambatan bicara. Bisa jadi mungkin anak ini kayak pernah memakan makanan yang udah dilarang sama dokter gitu. Terus itu penyebab bicara cacat itu yang pertama itu masalah dalam mulut. Seperti yang saya bilang tadi, bisa saja anak ini mengkonsumsi atau ibunya mungkin memberikan makanan yang berbahaya gitu. Misalnya kayak si anak bisa jadi keterlambatan bicara seperti itu. Yang kedua itu masalah neurologisnya. Dan yang ketiga itu ada gangguan pendengaran. Keempat itu tidak distimulasi dengan baik. Terkadang ada orang tua yang membiarkan anaknya itu dibiarkan saja gitu, diabaikan gitu, tidak dilatih anaknya. Mungkin orang tuanya ini berpikir suatu saat pasti bisa seperti itu. Terus yang selanjutnya itu gangguan bicara dan bahasa. Perkenalkan, nama saya Jelila Hanum. Saya akan melanjutkan materi yang kami bahas, yaitu peranan orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Tahap-tahap meliputi 1. Refleksi facilitation, tahap di mana si bayi berusia 0-3 minggu dia akan menangis. Hal ini ia menunjukkan bahwa tangisan adalah bentuk komunikasi bayi. Pertama kali buka berarti bayi tersebut haus atau lapar, melainkan ini dilakukan bayi tanpa disadari atau terjadi hanya refleksi saja. Bumbling, tahap ini terjadi saat bayi berusia lebih 3 minggu, wujud komunikasinya adalah menangis. Hal ini dilakukan sebagai wujud komunikasi karena lapar, haus atau tidak nyaman. Lanling, tahapan terjadi ketika bayi berusia 3 minggu sampai 2 bulan suara tetapi 2 bulan si bayi sudah mampu memproduksi suara tetapi belum begitu jelas. Karena usia 2 bulan bayi sudah bisa mendengar dan dia hanya bisa mengulang kata seperti mama. Ekolalia, pada tahap ini si bayi sudah mulai mampu meniru suara yang dia dengar karena usianya berkisar 10 bulan. Selain itu dia juga sudah mulai mengekspresikan sesuatu, misalnya dengan ekspresi wajah maupun tangan. True speak, tahap ini biasanya terjadi pada bayi yang usia sekitar 18 bulan. Meskipun mereka mulai dapat berbicara dengan benar, tetapi belum sempurna layaknya kemampuan bicara orang dewasa. Peran orang tua dalam pembinaan bahasa pada anak. Tak dapat disangsikan lagi bahwa bahasa sangat penting bagi manusia dan kehidupannya, karena dengan bahasa memungkinkan semua orang untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik dan sosial. Melalui bahasa memungkinkan setiap orang untuk mempelajari kebiasaannya. Pentingnya perkembangan bahasa pada tahun-tahun awal. Tujuan pengajaran bahasa yang terpenting ialah
membentuk pengertian yang berarti mengajarkan perkataan-perkataan baru dengan artinya, sekaligus kepada anak-anak. Oleh karena itu, pada saat anak belajar membaca permula, jangan mulai dari menghafal huruf, tetapi mulai dari pola kalimat sederhana. Perkembangan bahasa pada anak-anak maupun orang dewasa mulai dari pasif dulu, kemudian aktif. Artinya anak dilatih dahulu melalui pendengarannya. Oleh karena itu, orang tua lebih bisa sering mengajak bayinya berbicara, bahkan ada pendapat sejak prenatal pun telah dapat diperdengarkan perkataan-perkataan bermakna. Teori perkembangan bahasa, yaitu teori notivis. Belajar bahasa dipengaruhi oleh kematangan otak seiring pertumbuhan anak. Evolusi biologis, peran semantik, pembawa atau pengetahuan awal diperoleh secara biologis. Teori behavioris, anak lahir tidak membawa kemampuan apapun. Belajar berbahasa melalui pengkondisian dari lingkungan, imitasi dari orang dewasa, penguatan, penghargaan, perlakuan sinkronis. Masalah belajar bahasa ditimbulkan karena kurangnya perencanaan pendidikan yang dididik. Teori kognitif, belajar bahasa anak dipengaruhi oleh faktor berperan aktif dalam lingkungannya, cara anak memproses informasi, menyimpulkan tentang struktur bahasa. Teori pragmatik, anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi, mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Teori interaksionis, belajar bahasa merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, dan seluruh faktor ini saling mempengaruhi, berinteraksi, dan memodifikasinya. Penguasaan kata, kalimat, dan tata bahasa. Penguasaan kosakata, yaitu bidang pengajaran guru di Universitas Negeri Mixel. Guru pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perbendaharaan kata dan penguasaan bahasa pada anak. Penguasaan kalimat. Studium 1 atau 9 bulan sampai 8 bulan. Pada studium ini anak mampu memproduksi pola kalimat sederhana, yakni kalimat yang terdiri atas kata benda dan kata kerja dengan jumlah kata mencapai 6 sampai 20. Studium 2 1,5 sampai 2 tahun. Pada studium ini, anak telah mampu menggunakan 20 kata atau lebih. Studium 3, 2 sampai 5 tahun. Pada studium ini, anak mampu menggunakan pola kalimat subjek, kata kerja, kata bantu. Studium 4, 2 sampai 5 atau 3 tahun. Pada studium ini, anak mampu menggabungkan dua kata dengan menggunakan kata penghubung, konjungsi, atau dan. Stadium 5. Pada stadium ini, anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat. Jumlah kata yang dimiliki sampai 100 kata. Stadium 6. Pada stadium ini, anak dapat menggunakan bentuk kalimat pasif dan kalimat yang digunakan juga lebih
bervariasi. Penguasaan bahasa mampu menunjukkan dirinya dengan ganti saya. Kemampuan bahasa berkembang cepat, menguasai fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan, menunjukkan pemahaman tentang sesuatu yang dilihat atau didengarnya, mampu mengungkapkan keinginannya dengan kalimat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Safari, saya dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang bicara sebagai alat komunikasi. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator ke komunikan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat berinteraksi dengan manusia. Yang kedua, sebagai alat untuk berpikir. Yang ketiga, sebagai alat menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Kemudian selanjutnya, perkembangan bahasa yang terlambat. Hal ini disebabkan banyak sebab, yaitu kurangnya input linguistik di lingkungan keluarga, masalah pendengaran, ketidaknormalan pada wajah dan kepala mungkin berasosiasi dengan keterlambatan bahasa dan bicara. Efek hambatan perkembangan bahasa yang pertama itu gangguan pada akademik dan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan risiko ansietas sosial. Yang ketiga, kesulitan dalam berpartisipasi sosial. Sekianlah hasil presentasi kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.